الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Para hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, mari kita bekali diri kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Rabbul Jalil ialah ketakwaan kepadanya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Perbanyaklah bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah ialah ketakwaan kepadanya. Para hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dalam keadaan bagaimanapun mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, baik nikmat iman maupun nikmat Islam, nikmat ilmu dan nikmat amal, nikmat taat dan nikmat ikhlas, nikmat sehat dan nikmat sempat, nikmat zahir dan nikmat batin. Betapa banyak orang yang mengaku diri umat yang beriman, tetapi mereka tidak dapat hidayah Islam. Demikian pula banyak orang yang mengaku diri, banyak pula orang yang menganut agama Islam, tetapi imannya sudah mulai keropos. Imannya semakin lama semakin menipis. Demikian pula kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ilmu dan amal. Banyak orang yang berilmu tetapi tidak beramal. Sebaliknya banyak pula orang yang beramal tidak pula berilmu. Begitu juga nikmat taat dan nikmat ikhlas. Banyak orang yang taat kepada Allah tetapi kurang ikhlasnya. Ada pula orang yang ikhlas tetapi kurang pula taatnya. Demikian pula nikmat sehat dan nikmat sempat. Banyak orang yang sehat tapi tak sempat beramal. Ada pula orang yang sempat beramal tapi tidak pula sehat. Demikian pula nikmat zahir dan nikmat batin. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah telah menyempurnakan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, nikmat zahir dan nikmat batin. Para hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, di antara nikmat batin yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dinilai dengan dunia ini. Oleh sebab itu, takwa sering diulang-ulang disebut Allah dalam Al-Quran lebih 254 kali. Kenapa? Karena takwa ini adalah merupakan hubungan yang paling tinggi, maqam kita paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hubungan kita kepada manusia kalau sudah baik dan sempurna,
adalah adil. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Berlaku adillah kamu kepada manusia, kamu akan sampai kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal yang mustahil orang bisa mendapat predikat muttaqin, orang yang bertakwa, sementara dia berlaku zalim kepada manusia. Allah menekankan, "I'dilu," berlaku adil kepada manusia, kamu pasti akan sampai kepada tingkat takwa. Suatu hal yang mimpi kalau orang menjadikan cita-cita hidupnya, mendidik anaknya, generasinya, bangsanya untuk menjadi orang yang bertakwa, sementara dia berhubungan kepada manusia semena-mena, tidak berlaku adil. Oleh sebab itulah maka takwa ini selalu dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ittaqullaha haqqa tuqatih." Takutlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takut, sebenar-benar takwa. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang bisa takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Datanglah ayat yang berikutnya untuk menjawab pertanyaan itu, "Fattaqullaha mastata'tum." Takutlah kamu kepada Allah sesanggup-sanggup kamu. Tidak ada yang bisa kepada Allah, takut kepada Allah dengan sempurnanya. Maka turunlah ayat yang membatalkan atau menasahkan ayat yang pertama tadi, "Fattaqullaha mastata'tum." Walaupun ayat itu sudah mansukh, tapi kalau dibaca di dalam khutbah, dia telah memenuhi rukun khutbah dan sah dibaca sebagai rukun khutbah. Tapi alangkah baiknya kalau ditambah dengan kalimat ayat yang mengatakan fattaqullaha mastata'tum, ayat yang membatalkan ayat tadi, ayat yang menasahkan ayat yang pertama tadi, takutlah kamu kepada Allah sesanggup-sanggup kamu. Para hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, di dalam rukun khutbah termasuk takwa yang paling diunggulkan. Selain daripada memuji Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Nabi pada khutbah pertama, pada khutbah kedua membaca sepotong ayat dan doa. Tapi yang paling diunggulkan adalah takwa kepada Allah. Kenapa Allah memesankan kepada kita kalimat takwa ini? Bahkan berulang-ulang kali disebut Allah dalam Al-Quran. Karena takwa bisa menjadi solusi hidup, bisa menyelesaikan permasalahan, bisa mendatangkan rezeki. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang takut kepada Allah, Allah akan kasih kepadanya jalan keluar, solusi hidup. Bertakwa kepada Allah dengan arti imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih, menjunjung tinggi segala perintah Allah sesanggup-sanggup kita dan meninggalkan segala larangan Allah sanggup atau tidak sanggup. Jadi dengan pengertian kalau kita bertakwa kepada Allah adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjauhkan diri seperti takutnya kita kepada musuh. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jaminan, yaitu solusi daripada kesulitan, daripada kehidupan baik pribadi maupun keluarga maupun bernegara dan berbangsa. Kalau masyarakat, kalau bangsa ini bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi, Allah akan berikan jalan keluar. Tetapi kalau manusia itu berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mencari jalan keluar dengan keluar jalan. Mereka akan mencari sesuatu jalan keluar yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup itu saja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia duga-duga. Allah kasih rezeki tanpa dia duga, tanpa sanggup dia menghitungnya. Adakah seorang pegawai negeri atau pejabat ataukah dia karyawan
yang mana rezekinya tak sanggup dia menghitungnya. Semua karyawan, semua pegawai negeri itu terhitung gajinya, tetapi orang yang muttaqin rezekinya tak sanggup kita menghitungnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberi rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia duga-duga. Oleh sebab itu kita dianjurkan juga untuk mencari rezeki bukan dengan asbab duniawi saja. Banyak orang mencari rezeki dengan asbabud duniawi. Semakin dikejar semakin lari. Tetapi kita lupa bahwa ada rezeki yang diberikan Allah dengan asbabul ukhrawi, yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan takwa kepada Allah. Begitu juga dengan tawakal kepada Allah. Ini juga asbabul ukhrawi, kita bisa mendatangkan rezeki. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yurzaqut tayr taghdu khimasan wa ta'udu battanan." Kalau kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, berserah diri kepada Allah setelah melaksanakan usaha ikhtiar, Allah akan kasih kamu rezeki seperti seekor burung, berangkat dengan perut yang kosong, pulang dengan perut yang kenyang. Lihat bagaimana asbabul ukhrawi. Allah memberi rezeki tidak dengan asbabud dunyawi saja, tetapi manusia banyak lalai, banyak lupa bahwa Allah memberi rezeki lebih besar porsinya adalah dengan sebab ukhrawi, yaitu bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan juga bersilaturahim. Banyak hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang menyambung silaturahim, Allah panjangkan umurnya, Allah murahkan rezekinya. Itu juga asbab ukhrawi. Tapi kenapa kita selalu tergiur dengan asbabud dunyawi? Anak-anak kita sekolahkan untuk mendapatkan rezeki supaya bisa mendapatkan jabatan, bekerja. Semuanya itu adalah dengan asbabud dunyawi. Coba kalau kita didik anak kita, bangsa kita, keluarga kita dengan asbabul ukhrawi, Allah akan jamin. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andai kata penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Ini adalah asbab ukhrawi. Asbab ukhrawi untuk mendatangkan rezeki, untuk memakmurkan negara kita adalah asbab ukhrawi. Tapi sayang sekali, manusia banyak tergiur dengan asbab zahir saja, asbab yang nyata saja. Padahal Allah mengasih rezeki ada yang batin. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah kasih rezeki kepada kamu, sempurna rezeki kepadamu dengan sebab zahir dan batin. Jadi kita banyak tergiur pada yang zahir saja, padahal ada jalur batin yang tidak kita ketahui dan tidak kita dalami. Padahal dengan asbab ukhrawi ini banyak sekali mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bukan saja dia diberikan solusi hidup atau diberikan rezeki yang tidak dia duga-duga, Allah juga menjelaskan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan kepadanya semua urusannya mudah, tidak ada sulit bagi orang yang takwa kepada Allah. Kalau kita selalu mengalami kesulitan, semua urusan sulit, bahkan dipersulit, sebenarnya salahnya pada diri kita sendiri. Mungkin kita kurang dekat kepada Allah, mungkin kita tidak memahami makna takwa dan tidak mendalami takwa itu dalam diri kita sendiri. Lebih dari itu, Allah juga menjanjikan, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hapuskan semua kesalahan-kesalahan kecil yang sudah dia lakukan, dan semua perbuatannya akan digandakan oleh Allah dengan berlipat ganda. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memposisikan orang muttaqin ini tidak sama dengan orang-orang muslim yang lainnya.
Inilah yang harus kita rebut, inilah yang harus kita pahami. Makanya para khatib setiap hari Jumat selalu memesankan ini, ittaqillah. Rasulullah juga mengatakan ittaqillah haitsu ma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Kalau ada yang kita takuti, insyaallah kita akan berhasil. Kalau murid tidak takut sama gurunya, dia tidak akan berhasil. Kalau istri tak takut kepada suaminya, dia akan sering durhaka dan melanggar perintah suaminya. Begitu juga kalau manusia ini tidak takut kepada Allah, tidak akan ada jaminan pada dirinya untuk menjadi manusia yang baik. Allah Subhanahu wa taala juga menekankan bagi orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya furqan. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah berikan kepada kamu furqan. Apa itu furqan? Bisa membedakan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Dia bisa membedakan mana kawan, mana lawan, mana yang salah, mana yang benar, mana rezeki yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat. Dia akan bisa bedakan. Kenapa? Karena ada furqan. Furqan itu dia dapat lewat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan takwa kepada Allah banyak sekali Allah berikan prioritas kepada orang-orang yang muttaqin ini. Makanya takwa adalah suatu maqam yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita rebut, kita kejar, dan itulah menjadi bekal kita. Al-Quran mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyaklah bekal. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Walaupun ayat ini berkaitan dengan ayat haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Haji itu adalah pada bulan-bulan tertentu. Maka perbanyaklah bekal untuk berangkat haji. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Tapi para ulama mengatakan bukan saja takwa itu untuk bekal haji, tapi bekal mati. Karena tidak dipandang kepada khususnya ayat. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, di dalam istilah usul fikih. Ungkapan dalam Al-Quran tidak hanya kita lihat pada khususnya sebab, tetapi kita melihat kepada umum ayat itu. Bukan hanya untuk bekal haji, tetapi juga untuk bekal mati kita. Karena takwa adalah hubungan yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dibacakan pada awal khutbah tadi, yaitu i'dilu huwa aqrabul taqwa. Berlaku adillah kepada manusia, kamu akan sampai kepada derajat takwa. Mudah-mudahan khutbah yang ringkas ini ada manfaatnya bagi saya dan bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.